Selamat datang kembali di Hendro Wijayanto Channel. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang topik perkuliahan kita. Jadi ini memang konten untuk khusus bagi teman-teman mahasiswa, khususnya bagi yang mengambil mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Adapun di sini nanti kita akan mencoba membahas mengenai faktor user interface, usability, dan user experience pada perancangan website dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Nah, sebenarnya materi ini saya gunakan untuk ujian tengah semester di tahun akademik 2020. Jadi tahun akademik semester genap 2019-2020. Baik, langsung saja kita akan coba membahas satu persatu. Sebenarnya di dalamnya itu ada apa saja, kemudian faktornya ada apa saja, kemudian kenapa harus semacam ini? Kenapa harus didesain semacam ini? Kita akan coba bahasnya satu persatu. Jadi di dalam interaksi manusia dan komputer, pada dasarnya interaksi itu adalah timbal balik antara manusia dengan komputer yang mempunyai tujuan mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer. Jadi tujuan utamanya adalah kenapa kok dibentuk komputer dalam bentuk desain yang sedemikian rupa. Maksud dan tujuannya adalah agar manusia itu mudah untuk mengoperasikan, kemudian nyaman, kemudian membantu si pengguna komputer itu sendiri. Jadi bukan komputer itu tercipta bukan menambah masalah penggunanya, tetapi harusnya adalah mempermudah pekerjaan dari pengguna. Nah, ini tidak terbatas dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunaknya, tetapi lebih kompleks seperti interface, kemudian desain, hardware, software, tata letak, dan seterusnya. Kita akan coba bahasnya satu persatu. Yang pertama adalah user interface atau sering disingkat dengan UI. Jadi UI sendiri itu adalah merupakan suatu sistem bagian terpenting dari suatu program karena menentukan seberapa mudah program tersebut memberikan respon atau timbal balik dari yang diperintahkan pengguna. Nah, ini adalah user interface. Bisa dikatakan user interface ini adalah tampilan yang berhubungan langsung dengan pengguna. Jadi misalkan kalau website ya berarti halaman awalnya, halaman websitenya. Sedangkan kalau misal contoh monitor perangkat keras, nah ini berarti user interface-nya adalah tampilannya, bentuknya. Kemudian tombol-tombolnya, letaknya. Nah, ini adalah user interface. Jadi bagian dari sebuah perangkat lunak maupun perangkat keras yang berhadapan langsung dengan mata si pengguna atau dengan penggunanya. Ini adalah user interface. Nah, kita akan coba satu persatu. Kita bedah satu persatu di dalam user interface. Ini ada banyak sekali contoh di sini di website. Jadi nanti silakan bagi teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman atau saudara penikmat konten ini, silakan nanti Anda bisa akses ke alamat website saya hendro.staff.sinus.ac.id. Di sini sudah ada materinya, kemudian contohnya. Kita akan mencoba membahas mengenai user interface dari sisi website milik saya sendiri. Jadi kita akan coba melihat user interface website saya. Jadi menu utamanya akan terlihat semacam ini. Jadi berada di atas, di mana modelnya adalah drop down menu atau ketika kita dekatkan di situ akan muncul sub menu di bawahnya. Ini adalah drop down menu. Nah, kemudian kenapa kok menu ini harus kita letakkan di atas? Padahal di bawah bisa, di kanan bisa, di kiri bisa. Ya namanya menu, letaknya itu harus
pertama kali muncul ketika pengguna itu membuka halaman website kita. Jadi ketika kita membuka website, di situ menu harus terlihat. Karena dengan menu terlihat, pengguna akan mudah sekali, oh ternyata di dalam website ini ada konten A, B, C, D, dan seterusnya. Oh ternyata di website ini ada menu download. Berarti di dalamnya ada konten-konten yang bisa di-download. Ada beberapa cara untuk meletakkan menu. Biasanya ada di samping kanan atau kiri atau mungkin di atas. Kemudian di bawah itu ada nanti shortcut menu. Jadi bukan menu utama tapi shortcut menunya saja. Kemudian di dalam website atau user interface di dalam website, sebisa mungkin ketika orang membuka pertama kali, orang sudah langsung mengetahui sebenarnya di dalam website ini membahas tentang apa. Apakah tentang konten berita, ataukah konten ilmu pengetahuan, ataukah mungkin video dan seterusnya. Selain itu, komposisi warna juga menentukan baik buruknya pengguna menilai sebuah user interface. Jadi misalkan ada sebuah website tentang materi perkuliahan misalkan. Nah itu warnanya ada hitam, teksnya, kemudian backgroundnya warna pink, kemudian gambarnya kebanyakan adalah dominan warna merah. Nah itu kan sangat lucu sekali, sangat buruk sekali kalau dilihat dari sisi warna. Jadi di dalam sebuah komposisi warna, kalau kita belajar desain, dalam satu buah halaman desain warna, desain konten, desain website, desain gambar, itu tidak boleh lebih dari 3 warna dasar. Jadi misalkan kalau biru ya buat saja biru gradasi, biru tua, biru muda, dan seterusnya. Jadi biru gradasi. Sehingga orang akan melihatnya itu lebih simple tetapi menarik. Semacam itu. Ini adalah user interface dari sisi website. Sedangkan misal contoh lainnya adalah personal computer misalkan, PC. Kenapa kok di PC itu ada keyboard, di mana keyboardnya itu semuanya standar. Kenapa kok nggak huruf A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan ejaan yang ada di Indonesia. Kenapa kok nggak misalkan kotaknya, tombolnya besar semuanya. Nah semuanya itu ada maksud dan tujuannya. Jadi di dalam personal computer, standar dari personal computer di dalam keyboard sendiri khususnya, itu sudah ada standar keyboard internasional. Jadi kita tidak bisa serta-merta meletakkan atau membuat keyboard misalkan hurufnya adalah huruf abjad berurutan, seperti yang ada di Indonesia misalkan. Nah itu tidak bisa. Tidak bisanya adalah ketika nanti itu digunakan dipasarkan di internasional itu tidak akan laku. Karena sudah ada standarnya. Kemudian kenapa kok tombol enter dan spasi itu lebih besar dari tombol-tombol yang lainnya? Alasannya adalah tombol spasi itu adalah tombol yang paling sering digunakan ketika menulis. Itu sudah pasti. Kemudian posisinya adalah ketika Anda menggunakan keyboard menggunakan 10 jari, posisi di dalam spasi itu berada di jempol kita atau ibu jari kita. Kemudian enter juga dibuat lebih besar karena enter ini posisinya juga sama fungsinya seperti spasi, sama-sama sering sekali digunakan. Sama-sama sering sekali diakses. Begitu pula shift, caps lock, tab, delete. Nah, ini biasanya dibuat sedemikian rupa berbeda dengan tombol yang lainnya. Ini masalah user interface. Kemudian yang kedua adalah usability.
Jadi usability pada dasarnya adalah berguna, dapat digunakan. Jadi usable. Di dalam konsep IMK, interaksi manusia dan komputer, desainnya sudah bagus, tampilannya sudah bagus, user interface-nya sudah bagus, tetapi tidak bisa digunakan. Itu juga sama saja tidak bisa berfungsi. Jadi misalkan contoh, Anda membuat sebuah website di mana di situ ada form pendaftaran misalkan. Jadi ada form pendaftaran. Di mana desainnya sangat bagus sekali. Bisa dikatakan kalau orang desain menilai itu nilai 95 dari total nilai 100 misalkan. Jadi hampir sempurna desainnya. Tetapi ternyata ketika diinputkan datanya, jadi misalkan di situ tadi ada form pendaftaran, kemudian ada orang mendaftar, ternyata ketika disimpan itu tidak bisa tersimpan. Nah, ini dari sisi usability. Jadi selain desain yang bagus, tentu tampilan itu juga harus bisa digunakan. Contoh lagi misal ada daftar data atau mungkin daftar mahasiswa misalkan. Nah di situ ada tombol delete. Ketika diklik delete ternyata tidak bisa. Nah, berarti aplikasi ini kurang usable. Nah di sini komponen dari usability ini ada 5 macam. Jadi menurut Nielsen tahun 1994, di mana yang pertama adalah learnability. Jadi seberapa mudah bagi pengguna memahami saat pertama kali melihat. Jadi pertama kali melihat itu pengguna sudah tahu, oh ternyata ini tombol delete karena ikonnya adalah silang atau mungkin delete. Oh ini tombol edit karena ada tulisannya edit atau mungkin ada gambar ikonnya pensil misalkan. Nah, kemudian yang kedua, efisiensi. Seberapa cepat dapat menyelesaikan perintah. Jadi di sini misalkan tadi klik delete ternyata nggak terhapus-hapus. Muncul error. Di refresh lagi data belum terhapus. Nah, ini dari sisi efisiensi. Kemudian memorability. Jadi saat pengguna menggunakan lagi seberapa ingatkah terhadap penggunaannya. Jadi misalkan nih Anda membuat formnya itu pertanyaannya ada banyak sekali. Dari atas sampai ke bawah scrollnya nggak selesai-selesai. Jadi ada banyak sekali pertanyaan. Misalkan ada 50 pertanyaan ditampilkan dalam satu tampilan. Nah ini kurang efektif, kurang usable. Jadi mungkin bisa dibuat misalkan halaman pertama ini pertanyaan menyangkut misalkan kalau pendaftaran mahasiswa. Halaman pertama menyangkut data pribadi misalkan. Kemudian next, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang riwayat pendidikan misalkan dan seterusnya. Jangan sampai di sini pertanyaannya semua tertampil dalam satu halaman. Nah, ini sangat kurang usable di sini. Kemudian yang keempat, errors. Berapa banyak kesalahan yang diperbuat saat menggunakannya. Nah, kemudian yang kelima, satisfaction. Seberapa nyaman pengguna dengan antarmuka tersebut. Ini berhubungan dengan user interface tadi. Jadi seberapa enak tampilannya, kemudian seberapa nyaman warnanya. Nah, tujuan dari usability ini adalah pada dasarnya adalah efektif, efisien, aman pada penggunaannya, mudah untuk dipelajari, mudah untuk diingat. Nah, nanti teman-teman bisa coba bisa dibaca tersendiri di materi saya. Ada learnability, kemudian efisiensi, errors, dan seterusnya tadi sudah saya coba jelaskan di sini. Kemudian yang ketiga adalah user experience. Jadi user experience ini adalah pengalaman pengguna merasakan suatu barang dan jasa yang efektif dan efisien. Tentu ketika Anda membuat sebuah interface, tampilannya bagus, kemudian fungsinya juga berjalan lancar, bisa digunakan, tentu orang akan ingin kembali mengunjungi aplikasi atau website Anda.
Jadi jangan sampai ketika Anda membuat sebuah interface, orang sudah benci di pandangan pertama. Jadi bagaimana caranya Anda membuat interface itu, ketika orang pertama kali melihat, mereka tertarik. Setelah itu kalau sudah tertarik, dia akan mencoba. Kalau mencobanya merasa enak, nyaman, kemudian usable, mudah digunakan, tentu orang akan terus menggunakan aplikasi atau interface yang Anda buat. Faktor yang mempengaruhi user experience di sini ada 4. Yang pertama adalah bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Jangan sampai tujuan awalnya itu adalah membuat website universitas, tapi di tengah perjalanan website universitasnya dirubah menjadi website jual beli online dengan menggunakan template yang sudah ada tadi. Nah, ini akan dimungkinkan nanti akan ada beberapa tampilan-tampilan yang masih berbau pendidikan. Nah, di sini. Kemudian kemampuan dan keterbatasan situs. Jadi di sini kemampuan akses bisa dikatakan mudah, kemudian mengetahui letak informasi yang dibutuhkan, tata letaknya rapi, kemudian penggunanya cepat paham. Nah, inilah yang diharapkan oleh seorang user ketika dia menghadapi sebuah interface atau tampilan atau halaman muka. Kemudian di dalam user experience juga ada isi dan tampilan situs. Tentu kalau isinya itu menarik, tampilan situsnya itu menarik, tentu orang juga akan sering mengunjungi situs kita. Begitu pula ketika Anda membuat aplikasi, ketika Anda jual belikan ke masyarakat, ke orang lain, tentu ketika ada satu orang sudah mengatakan, oh ternyata bagus isinya, tampilannya bagus, mudah digunakan, tentu ketika Anda menjual ke pihak lainnya, orang lain, itu tentu Anda akan sudah memiliki referensi, Anda akan memiliki pandangan bahwasanya, oh ternyata aplikasi yang Anda buat itu sudah dinilai oleh orang lain tersebut. Jadi sudah ada portfolionya. Kemudian fungsionalitas situs. Jadi di sini lebih ke arah respon setiap perintah dari pengguna. Dari ketiga tersebut, tentu ini tidak hanya berlaku bagi website. Ini berlaku bagi seluruh interface dalam perangkat lunak maupun perangkat keras. Nah, biasanya contoh sederhana yang dilakukan oleh vendor dari Apple. Nah, ini saya tidak iklan, tetapi saya mengambil contohnya saja. Jadi misalkan kalau Anda melihat produk Apple, baik itu MacBook-nya maupun iPhone-nya maupun perangkat yang lainnya, mereka akan mengedepankan ketiga ini. Yang pertama adalah tampilan, user interface. Tampilannya sederhana, mudah digunakan, mudah diakses. Kemudian yang kedua adalah usability, penggunaannya mudah, kemudian cepat, kemudian antarmukanya nyaman, kemudian jika ada error dan seterusnya akan dibantu. Begitu pula dengan user experience-nya, jadi pengalaman pengguna. Tentu kalau kita lihat sendiri, produk-produk Apple itu sudah banyak sekali direview dengan hasil yang sangat bagus. Ini kenapa Apple selalu mengedepankan sisi interface daripada dari sisi spesifikasi. Jadi kalau Anda lihat yang namanya iPhone, harganya iPhone 5 juta, itu bisa dibelikan Android yang 8 atau mungkin 10 juta. Jadi setara dengan itu spesifikasinya.
20 juta kameranya cuman 13 megapiksel misalkan. Tapi itu setara dengan kamera Android 64 megapiksel misalkan. Jadi di sini pihak Apple sendiri dia akan mengedepankan faktor user interface, usability, dan user experience untuk merancang antar mukanya. Mungkin ini yang bisa saya bahas. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya yang nanti akan saya share dalam bentuk video. Silakan nanti Anda bisa mendapatkannya atau melihatnya di channel saya, Hendro Wijayanto Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Salam teknologi.